Rawi itu suka sesuatu tuh karena apa sih? Bisa suka nyanyi, suka acting, itu karena apa? Ya, itu karena Rawi suka aja karena keren. Oh, Keren. keren ya. Nah ini ada kata-kata yang juga bagus banget ya di buku ini ya. Anak tidak butuh ayah yang sempurna, anak butuh ayah yang sadar. Ayah yang sadar tuh apa nih maksudnya? Saya pertama kali punya anak Rawi itu udah kayak, apalagi saya basicnya psikologi ya. Jadi saya sebagai ayah harus begini, begini. Ternyata banyak hal yang nggak saya dapat. Kebutuhan Rawi itu bukan untuk juara, menang tuh bukan. Itu kebutuhan saya ternyata. Ya makanya saya putusin untuk berhenti dulu. Saya coba benahin dulu. Oh ini nggak boleh nih untuk begini. Ada nggak yang pengen disampaikan ke papa mama? I love you papa mama. Saya sayang papa mama kok karena Allah. Rawikara dan ayah. Rawikara adalah atlet push bike cilik asal Indonesia yang telah mengikuti berbagai kompetisi hingga tingkat Asia, termasuk di Malaysia, Thailand, Cina, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Di usia yang sangat muda, ia juga tercatat sebagai pemegang rekor muri berkat prestasinya di ajang push bike internasional. Datang bersama sang ayah yang seorang praktisi berlatar belakang psikologi yang mendampingi langsung perjalanan putranya sebagai atlet push bike sejak dini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tadi udah kita lihat ya. Anak kecil namanya Rawi, Masya Allah, tabarakallah. Ikut kejuaraan sampai keluar gitu loh. Ini aduh lucu nih Rawi ini ya. Tapi di satu sisi juga kita harus banyak belajar sama Rawi. Tapi di balik semua prestasi anak-anak, ya atas izin Allah tentunya kita harus lihat bagaimana perjuangan orang tua tentunya ya. Nah di sini ada Rawi, ada Mas Dian juga. Ya. Gimana kabarnya Mas Dian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Rawi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Sehat dong, Masya Allah. Rawi umurnya 6 tahun. Nanti tanggal 2 Juli katanya masuk ke 7 tahun ya. Iya. Tadi disebutin 2 Juli gitu ya. Masya Allah. Nih kita mungkin mau nanya yang pertama nih sama ayahnya dulu deh. Oke. Nih panggilnya papa ya? Papa. Panggil papa ya. Mas Dian gimana nih? Kok tiba-tiba anak umur waktu itu kejuaraan malah di umur lebih muda, lebih kecil lagi ya? 2,5. 2,5 ya? 2,5. Waduh. 3, 2,5. Itu kenapa diikutkan kejuaraan? Terus mungkin nggak usah ke situ dulu. Boleh cerita sedikit nggak kejuaraan yang diikuti sama Rawi? Abis itu apakah ada prestasi yang memang diraih? Terus adakah penghargaan dari pihak ya, panitianya karena melihat Rawi itu masih kecil banget gitu? Gimana ceritanya itu? Sebenarnya pushback itu prinsip dasarnya ya bukan buat atlet sebenarnya, buat ini, tapi itu penyambung untuk ketika dewasa nanti jadi kayak gampang untuk main sepeda. Nah, kenapa saya beliin pushback? Saya terbuin pushback sebenarnya karena Rawi sendiri kan anaknya aktif. Nah, aktifnya itu menurut saya lebih aktif daripada anak biasanya. Kayak misalnya lompat dari sofa lah, terus naik-naik pintu kayak gitu-gitu loh. Artinya sebenarnya menurut saya ada kebutuhan dia untuk menyalurkan energi dia. Nah, makanya saya sebenarnya bukan pushback awalnya, malah taekwondo, berenang. Awalnya gitu. Itu malah. Jadi intinya bukan saya ini harus atlet nih kejuaraan apa enggak, tapi lebih ke bagaimana dia menyalurkan tenaganya yang super ini gitu. Nah, makanya saya coba kasih ke pushback. Nah, ternyata dari beberapa ini menurut saya nggak nanya ke Rawinya langsung, tapi menurut saya dia lebih suka ke pushback karena ada alatnya. Namanya anak kan pengennya bermain ya. Iya, bermain. Intinya main, ada mainan yang dimainin. Nah, kalau taekwondo terus berenang itu kan memang nggak ada mainannya yang bisa dipegang terus dimainin kan. Nah, makanya ketika pushback dia happy banget. Bahkan ya kalau nggak ada istirahatnya malah. Oh iya. Jadi maksudnya kalau bangun tidur itu langsung dipegang sepeda, langsung keliling komplek tuh muter-muter kayak gitu. Tapi itu memang kalau yang kejuaraan itu memang kejuaraan buat
apa namanya kejuaraan yang ada di mana sih Indonesia di luar? Di Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Tapi kalau memang kejuaraan lebih itu. terkenal di luar ya, Mas ya? Yang terkenal kebanyakan tuh di Jepang. Oh di Jepang memang ya. Sama Itu Thailand. kayaknya memang ada tujuannya kali ya. Maksudnya tujuannya biar anak-anak tuh secara motoriknya memang bagus gitu kali ya. Pasti tujuannya awalnya itu, tapi kan pasti akan berkembang kayak gitu kan. Jadi ya ketika berkembang itu makanya kompetisi, ada kompetisinya, terus habis itu jadi industri. Iya, saya jadi industri ya, lama-lama ya. Betul. Waktu itu Rawi berapa kali ikut kejuaraan untuk push bike? Kalau di Indonesia udah banyak banget ya, udah ratusan ya kalau di Ratusan? Indonesia. Karena Udah ratusan kali ikut atau? ratusan kali ikut, karena kan setiap minggu tuh ada. Oh. Setiap minggu tuh ada. Iya. Terus makanya kayak saya nyoba kalau setiap minggu ada di nasional itu kan nggak istimewa banget ya. Iya, Nah iya. makanya aku coba challenge untuk ke Malaysia, ke Thailand, Cina, Jepang. Itu waktu itu ikut semua tuh ya? Ikut semua. Jadi satu-satu tapi ya negara-negara sekali-sekali ikut gitu ya? Sekali pulang berangkat lagi. Itu ada pengaruh Rawi jadi semangat untuk latihan di rumah gitu nggak gara-gara dengan ada kejuaraan itu? Misalnya kita mau ikut event loh bentar lagi, kejuaraan ini loh, Rawi malah makin semangat nggak? Sebenarnya jujur aja kalau umur 3 tahun 4 tahun nggak paham-paham banget sih. Nggak paham banget ya? Intinya dia pengen jalan-jalan aja, jalan-jalan. Oh, kita mau ke Jepang, oke Jepang ya gitu. Atau kita ke Malaysia gitu. Kalau untuk ini saya harus menang dari, kayaknya nggak paham ya? juga deh. Oh. Awalnya gimana sih Mas? Maksudnya memang artinya apa sih membuat kalian sebagai orang tua nih ya, apa kita bilang ya, mendidik Rawi selain memang artinya tadi untuk menyalurkan apanya tuh ya tadi ya, kok semangat sih? Energi ya. Menyalurkan energinya. Selain menyalurkan energinya, apa sih yang ada? Kan kita semua kan ketika mendidik anak tuh ada tujuan lah ya. Tujuannya untuk ini gitu. Maksudnya selain menyalurkan energinya Rawi, ada alasan lain nggak? Tujuan lain nggak? Memulainya dengan push bike. Jadi kenapa kita ke serius push bike? Karena menurut saya ketika dia pertama kali ikut balapan ya, kompetisi gitu, dengan alat yang seadanya, dengan kan spek sepeda kan macam-macam ya. Ada yang memang puluhan juta. Nah, Rawi itu berbeda spek, kayak contohnya ya, ban itu ada namanya ban mati, ban dari gabus gitu. Dia aja udah bisa sampai semifinal dibanding dengan anak-anak yang memang sudah proper banget. Nah, udah pakai karbon lah, helm segala macam. Walaupun belum juara tapi udah sampai ke semifinal. Nah, dari situ saya nilai, ini kayaknya ada bakat ini. Nah, coba deh saya coba untuk lebih lagi gitu. Nah, saya tujuannya itu awalnya sebenarnya cuman pengen, saya sendiri ya, kalau saya di buku saya kan saya cukup tidak dekat dengan ayah saya. Nah, makanya saya nyoba untuk bagaimana saya bisa dekat bareng terus sama Rawi lah gitu. Ada kegiatan hal yang kita lakukan bersama. Nah, makanya tadi pokok kegiatan yang tadi taekwondo segala macamnya. Nah, di pushback ini justru memang benar-benar kita melakukan semuanya bersama. Jadi kayak latihannya, terus habis itu kejuaraannya, bahkan detail-detail kecil kayak misalnya makanannya. Kan gitu? namanya juga atlet ya. Kalau misalnya atlet, makannya harus ini. Juga ya? Iya, saya coba perhatiin gitu. Nah, itu bareng sama saya, yang menentukan juga bareng-bareng gitu. Jadi kedekatan itu yang saya pengen bangun, karena dulu saya nggak sedekat itu sama ayah saya. Bahkan ya ada beberapa momen yang saya kan dulu kerja sebagai digital agency, digital marketing gitu di Bandung. Itu saya tinggalin. Maksudnya tinggalin Saya itu? tinggalin, saya pindah fokus ke Jakarta buat fokus ke Rawi. Tadi sempat Rawi di Jakarta. Dulu di waktu Bandung? kecilnya masih 2 tahunan lah, 2 tahun 2,5. Tapi saya mikirnya ini pola yang sama yang harus saya putus nih. Dulu saya nggak, dulu pernah kayak gini ya, ya. Saya dulu paling seminggu sekali cuman ketemu sama. Karena ayah sibuk emang saya. ya dulu. Iya, saya seminggu sekali dulu pulangnya, gitu. Tadi menarik sih ketika Mas bilang ada satu kegiatan atau hal yang memang akhirnya bisa dilakukan bersama-sama anak, sehingga momennya itu ada terus gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Nah ini juga sebenarnya saya lakuin juga Mas, saya lakuin juga karena kan jujur kalau saya itu kan
kalau di rumah tuh lebih banyak istri kan. Shireen lebih banyak di rumah sama anak-anak. Memang kerasa banget sih kalau mereka sama ibunya tuh kayak karena selalu bersama. Iya. Jadi itu Kadang kita cemburu ya. Iya, gitu, kayak- Itu yang saya rasakan. kalau apa-apa, mami mana? Mami mana? Ini kok dicari maminya terus Iya. nih gitu kan. Jadi makanya sedangkan kalau ketemu sama anak kadang-kadang kita kan ya apa nih yang kegiatan yang mungkin membuat kita jadi bonding banget gitu ya. Ada alasan dan ada tujuan yang jelas gitu untuk kita melakukan bareng sama anak gitu. Itu sih yang saya pikir. Ya itu memang jadi itu. Cuman memang kalau saya kan nggak tahu deh kalau misal Mas Dian apakah setiap hari melakukan bareng-bareng sama Rawi misalnya untuk push bike ini latihan tiap hari. Kalau saya tuh ada satu momen kayak misal tiap Sabtu tuh. Nah Sabtu tuh saya coba untuk menemani anak, walaupun kadang-kadang pernah juga nggak bisa nemenin ya kayak gitu. Jadi kayak misal tiap Sabtu dari pagi sampai sore kegiatannya dia itu saya temenin gitu loh. Nah kegiatannya memang kayak misal paginya ada dia latihan jiu-jitsu gitu kan. Terus nanti siangnya dia coding, habis itu drawing image gitu. Itu saya temenin gitu. Nah habis itu kan kita ngobrol dan ada kegiatan yang memang jadinya continue terus setiap hari itu adalah cerita. Iya, Berkisah. betul. Iya, Walaupun iya. saya minta bantuan ChatGPT ya untuk gitu ya. Soalnya ceritanya cukup spesifik tuh. Misalnya, Bi ceritain tentang ini dunianya dia lah gitu. Iya. Saya kan nggak paham. Waduh, itu apaan gitu. Itu Abi nggak tahu. Abi tuh harus tahu ini gini. Oke, aku cari ChatGPT. Akhirnya ngembangnya kayak gitu setiap hari gitu. Jadi memang ada bukan harus ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang memang sudah bisa dekat sama anaknya tanpa harus ada hal-hal yang memang dilakukan gitu. Tapi di zaman seperti ini saya melihatnya memang kayaknya kita butuh bantuan deh dengan bagaimana kita terus bonding sama anak kita gitu ya. Butuh medium sih, menurut media yang media. memang untuk kita bisa dekat. Makanya tadi awalnya Rawi itu karena udah berjalan terus habis itu butuh kayak coach lah apa segala macamnya. Ya mungkin coach perlu, tapi buat saya tujuannya bukan itu. Oke. Untuk juara lah apa gitu. iya, Makanya kenapa saya putuskan untuk saya sendiri yang latih. Oke. Saya sendiri yang latih dan itu kan kalau misalnya saya ke renang tuh saya nggak tahu tuh, nggak ngerti juga gimana ininya segala macam teknisnya gitu. Nah, kenapa saya fokus ke situ dan saya terjun langsung? Nah, tujuannya itu. Jadi yang benar-benar touch langsung gitu. Oh, Ya. tapi kalau ada coach nggak ada masalah kan? Maksudnya ada Enggak. coachnya, tapi kita mendampingi terus. Karena secara teknik kan harus benar juga tetap Iya, kan. betul. Nah, terus kita dampingi itu artinya kita mendampingi bareng-bareng coach gitu loh. Iya. Jadi gini, kalau itu nggak masalah, tapi maksudnya gini, kan ada detail setiap hari yang harus dilakukan kan. Apalagi kalau atlet itu kan repetisi terus-terusan kan. Betul. Nah, repetisi itu nggak mungkin kita mengandalkan coach. Iya. Mungkin kita seminggu sekali nih datang coach, oh yang dilakukan ini ya udah kita lakukan, Aplikasikan lagi. kasih lagi ke Rawi tiap hari itu bareng sama papanya. Oh. Kayak gitu. Oke. Menurut saya itu Walaupun nggak sempurna seperti nggak coach sempurna, gitu ya. tapi paling enggak itu ya dilakukan. Toh juga yang basic banget kan yang dilakukan tuh kekuatan kaki, paling juga loncat juga sama seperti ada konnya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi yang penting kita juga ikut loncat juga. Oh, Kayak gitu. loncat Jadi kan juga sama ya. olahraga juga kan gitu. Lumayan ya. Rawi seneng nggak ikut push bike itu, bahagia nggak sama ikut push bike itu? Bahagia. Soalnya seru banget bisa keliling komplek. Keliling komplek, lari-larian, ditemenin bapak mama gitu. Oh iya. Seru. Kamu paling senengnya waktu latihan sama papa push bike atau waktu Rawi memang ikut kejuaraan? Lebih senang di mana? Kapan? Ikut Waktu kapannya tuh? kejuaraan aja. Kejuaraan. Lagi lomba. Itu waktu lomba itu Rawi ngerasa apa? Kayak aku harus menang nih atau enggak, aku memang pengen ikut lomba aja gitu. Ya Rawi kata papa nggak apa-apa, nggak usah menang, yang penting Nikmatin. itu berusaha. Oh, berusaha yang penting. Terus Rawi pernah ada pengalaman yang paling Rawi nggak pernah lupa nggak? Misalnya
Rawi lagi ikut kejuaraan A, habis itu tiba-tiba Rawi terbang tuh sampai garis finish misalnya gitu. Jatuh atau Apa ada nggak pengalaman yang Rawi nggak pernah lupain Nah, itu di Jepang. di Jepang? Ngapain Itu tuh seru apa? banget. Di Jepang itu kan suasana situ adem. Habis itu bersih, indah. Tuh Rawi juga pernah ke Disneyland ya Pak ya? Sama Mama. Disneyland. Mungkin Seru, lebih bisa pengalaman ke jalan-jalan. Disneyland-nya ya, Iya, yang makanya. nggak lupa Nggak ya. lupa. Bukan pushback-nya ya. Oh iya, terus saya pas pushback dapat piala mini malahan. Oh ya, Iya. apa tuh piala mini? Pialanya kalau di kebanyakan di Indonesia atau Thailand tuh gede-gede kan. Heeh. Kayak piala Liga Champion Iya, gitu iya. ya. Nah, kalau di Jepang itu kecil-kecil segitu-segitu. Oh ya? Iya, dan pelit banget ini piala. Bagus tapi kan Iya. mereka kan bikinnya. Jadi sekecil nggak bagus-bagus, bahkan cuma dapat medali. Oh gitu. Kalau di Indonesia atau di Thailand, Malaysia itu medali dapat, terus piala Piala gede gitu. Jadi kayak keren gitu kan. Nah, di sana itu kayak kita ekspektasinya ini bener segini doang gitu. Apalagi Rawi yang Rawi rasain waktu di Jepang? Waktu itu Rawi ini nggak sih, menang nggak sih di Jepang? Di Jepang tuh 2 kali. Pertama dia kalah dia masuk semifinal aja. Terus Masuk kedua semifinal. baru Final. yang tahun kan kalah, terus kita apa nih yang bikin kalah, kita balik lagi ke Jepang lagi buat tanding lagi. Oh, tapi yang di Jepang jago-jago. Jago-jago memang. Jago-jago ya. Nah. Rawi, tapi itu pengalaman yang paling Rawi inget tuh waktu di Jepang. Waktu Iya. di Malaysia, waktu di Thailand, masih inget nggak? Kalau Thailand di sakit ya? Thailand Raya sakit kena flu Singapura. Aduh, waktu di Thailand. Thailand. Habis itu tetap ikut. Itu sebenarnya momen saya nggak tahu ya arti resilience, arti daya juang itu nggak tahu. Justru saya tahu tuh dari Rawi. Makanya saya banyak belajar dari Rawi malah justru. Kenapa? Boleh cerita nggak? Jadi kalau di Thailand itu saya kan pada saat itu nggak bisa ikut ya. Oh nggak bisa ikut Nggak bisa ikut. Yang ikut itu mamanya aja sebenarnya. Nah, dia berangkat berdua. Nah, masalahnya ketika di sana demam. Nah kan bingung kan, demam gimana, udah besok mau tanding malamnya demam. Bingung mau gimana. Terus habis itu mamanya nggak ngomong kalau sakit. Oh, Nggak ngomong, tapi takutnya kepikiran atau gimana gitu. Dan Rawi tetap mau main. tetap ikut. Mau main. Terus habis itu Demam tinggi nggak, Mas? demam tinggi 37-an, Oh, 37, oke, inilah ya. gitu. Nah, di situ yang jadi poin. Saya kan lihat ya, tahu Rawi tiap harinya larinya gimana. Ini larinya kenapa nih anak? Saya telepon mamanya kan. Kenapa Rawi? Oh enggak kok ini. Ya aku telepon Rawi, Rawi kenapa? Enggak, Rawi masih bisa kok. Rawi masih bisa karena waktu itu Rawi itu punya kesempatan sekali untuk masuk ke final. Jadi Rawi itu kalah terus, nomor 5, 6 gitu-gitu terus di penyisihan terus gitu. Nah, habis itu yang kalah-kalah ini dikumpulin untuk ngerebutin 2 atau 3 posisi untuk masuk final. Nah, Rawi pada saat itu alhamdulillahnya juara 1 pas penyisihan itu, makanya langsung masuk final. Saya nggak kebayang andai aja saya sendiri ya dengan kondisi demam. Aduh. Kayak gitu, kayaknya udahlah besok lagi aja kayak gitu. Tapi dia masih fight gitu, dan alhamdulillahnya terdapat piala juga gitu. Iya. Juara berapa dia itu? Masuk 5 besar. 5 besar ya? Oh, Masya Allah. Nah itu yang buat saya, oh iya, pushback segininya ya. Rawi, apa yang Rawi waktu itu yang membuat Rawi memutuskan untuk tetap ikut lomba di Thailand, padahal Rawi waktu itu sakit. Kenapa Rawi tetap memutuskan, aku tetap mau ikut? Kenapa Rawi? Oh ya karena takut mengecewakan papa. Pas di Allah rumah nggak Allah. dapet piala. Serius sampai segitu? Waduh. Oke. Kenapa emang kalau papa kecewa emang kenapa? Rawi juga jadi sedih atau apa? Ya Rawi jadi yang nggak dapet piala, cuman berusaha sia-sia. Oh. Tapi kan papa Rawi juga bilang bahwa tujuan papa Rawi di push bike ini bukan harus jadi harus jadi ya, tapi yang penting Rawi banyak belajar dari proses
bagaimana Rawi selama ini latihan dan ikut kejuaraan push bike ini. Jadi memang Rawi juga butuh tahu kondisi Rawi kali ya, maksudnya di sampai mana nih aku masih bisa ikut atau enggak. Mungkin pada saat itu Rawi ya di demam 37 mungkin Rawi ngerasa aku masih kuat nih untuk ikut. Tapi nauzubillah kalau udah 39 sih kayaknya jangan dipaksakan juga Wi ya. Jangan sampai dipaksakan juga karena orang tua kan pasti akan tanya lagi ke anak gitu kan. Kayak anaknya Om nih dulu pernah sakit sama juga demam. Nah besoknya tuh ada eventnya, ada kegiatan yang harus dilakukan sama anaknya Om gitu. Nah kami orang tua bilang udah jangan dipaksain. Enggak, aku masih sanggup gitu. Tapi ya tepar gitu. Makanya Rawi juga mungkin nanti harus dengar dari papa sama mama juga ya. Artinya kalau misalnya papa mama bilang, udah Rawi jangan, kamu kayaknya udah ini kita next aja deh ikut lagi. Itu Rawi harus dengar juga ya. Tapi Rawi emang seneng ya. Rawi itu selain push bike apa sih yang Rawi seneng? Kalau sekarang. Iya. Kalau sekarang Rawi sukanya nyanyi. Oh iya nyanyi. Suaranya bagus nggak? Nyanyi lagu apa biasanya? Kalau pertama kali Ray nyanyinya Cowboy Junior. Cowboy Junior. Yang mana sih? Hebat. Cowboy Junior yang mana? Yang terhebat itu loh. Gimana coba? Yang Hei Kawan. Hafal nggak lagunya? Tapi sekarang udah nggak hafal. Ada nggak hafal? Sekarang apa yang Rawi suka berarti kalau lagu? Lagu sekarang yang paling Ray suka lagu Million Dream. A Million Dream. Hah? A Million Dreams. A Million Dream. A Million Dream. Itu lagu siapa ya? Yang di mana? Yang the greatest, Greatest Showman. the greatest showman. Showman nggak? Aku nggak tahu. Yang apa ya? Ngomong gimana Rawi lagunya? The Million Dream. Heart keeping me awake. Masya Allah. Tapi memang Rawi emang senang nyanyi. Iya, senang nyanyi. Oke, tadi push bike, nyanyi, terus apa lagi? Saya juga mau jadi artis juga. Masya Allah. Serius? Artisnya spesifik artis apa nih? Apakah jadi artis kayak Om dulu kan main sinetron. Jadi artis sinetron misalnya gitu. Ada juga penyanyi. Ya, kan kita bisa bilang artis juga. Ada juga kayak misalnya apakah stand up komedi. Itu bisa jadi artis juga nanti jadian tuh. Kalau Rawi sekarang kebayangnya gimana tuh? Main film. Main film. Oh main film. Oh Masya Allah. Film yang Rawi paling suka apa? Film apa ya? Yang Rawi mainin kemarin. Hafizah. Oh Rawi main di situ? Iya. Oh Masya Allah. Aku baru tahu loh. Gambar baru tahu juga kan? Baru tahu juga kan? Oh ya, Hafizah. Jadi apa Rawi di situ? Niko. Oh. Gimana pengalaman kamu main film? Ya seru aja, Seru ya? Soalnya ada teman. Oh iyalah ya. Apa waktu itu adegannya yang Rawi paling ingat adegan apa? Adegan main ituan perangan monster. Oke, ada dialognya nggak? Ada. Gimana dialog? Coba pengen Om denger deh. Salah satunya kan pasti latihan kan? Pasti latihan kan? Iya marah sama Kubil. Gimana marah coba? Marah sama Kubil gimana? Coba Om pengen lihat. Om kan mantan pemain sinetron ya, jadi bisa ngeliat acting orang nih. Coba gimana? Kubil, kita sudah coba 3 halaman dan semuanya kamu ganti-ganti jadi makanan. Oh gitu. Itu tapi dalam kondisi marah. Iya. Coba actingnya marah juga. Kubil, kita udah diganti makanan loh. Coba Om pengen lihat coba. Kubil, kita sudah coba 3 halaman. 3 judul halaman. Gak apa-apa, keren. Oh jadi kamu acting juga suka ya? Oh suka. Jadi ini pengalaman pertama kamu berarti? Iya. Ada film lain nggak? Belum. Selain Hafizah? Belum. Oh Masya Allah. Kapan sih tayang itu Hafizah itu?
Belum tahu tayangnya kapan. Oh, tayang belum tahu. Belum. Oh, Baru syutingnya kapan? 2 bulan yang lalu ya. Oh, baru. Ya. Baru banget gitu. Itu seneng ya kamu? Senang. Kalau disuruh pilih, kamu ada kejuaraan besar push bike nih, misalnya kita bilang di London, Inggris, sama tiba-tiba kamu terpilih juga untuk main film, kamu pilih mana? Iya, mau pilih mah. Terserah kamu. Hah? Jangan lihat ayah. Kira-kira Iya, Pak. kalau disuruh dua-duanya punya kesempatan besar lah. Mimpi kamu di dunia acting atau mimpi kamu sebagai atlet push bike. Kamu akan pilih mana? Acting. Acting. Ayah, ya. Iya, karena kamu ngerasa fun ya kali ya juga ya, karena ketemu teman-teman baru. iya. Tapi kan di push bike juga ketemu teman-teman baru di sana. Piala Rawa udah banyak jangan. Masya Allah. Sekarang mencoba untuk di dunia yang lain ya, di dunia acting ya, Masya Allah. Ini kalau didikan di rumah gimana, Mas Dian, sama mamanya tuh di rumah? Polanya gimana? Bangun pagi, terus latihan kah? Itu gimana tuh? Sampai dia tidur lagi tuh gimana? Kalau dari pagi kita pagi biasa ya bangun terus sholat terus pasti ini sih apa namanya kita bukan olahraga sih apa ya stretching gitu kayak stretching. pull up gitu. Oke. Karena kita pengen badannya tinggi lah gitu biar nggak kayak bapaknya gitu. Maka kita coba untuk itu terus sarapan terus biasanya ya dia kan namanya rawi kenapa saya ngomong rawi kan pengen ada hafalan minimal juz 29 sama 30 tuh hafal lah. Oke. Alhamdulillah juz 30 tuh lumayan ini makanya itu ada kita selalu apa sih namanya kita selalu kayak ngelempar ayat apa dia sambung ayat. Sambung ayat. Gitu. Oke. Terus habis itu sekolah pulang sekolah biasanya tidur makan dulu tidur habis tidur baru les atau olahraga apa MBG. udah makan MBG Udah makan apa? makan MBG MBG? Dapat MBG ya? Masa? Gimana rasanya? Rasanya ya kadang enak kadang enggak. Wah, gitu ya, jujur dong ya kan, maksudnya apa memang kadang enak kadang biasa gitu ya. Kamu tahu nggak singkatan MBG? Makanan bergizi gratis. Oh, jangan yang lain kirain papanya. Iya betul. Semua tuh dapat Rawi. Teman-teman dapat semua ya MBG. Dapat Ya? semua. Setiap hari? Enggak setiap hari juga. Nggak setiap hari ya? Kalau seminggu berapa kali dapat MBG? Dapat berapa ya sampai libur pas mau sekolah lagi itu nggak tahu MBG-nya selalu selalu libur kalau pas mau sekolah lagi. Oke. Terus ya harus tunggu lama lagi. harus tunggu lama lagi ya. Oh, jadi waktu pas libur MBG libur juga. Nah, waktu udah masuk MBG-nya lupa untuk masuk ya gitu ya. Bukan lupa. Apa? Ya libur, masih libur. Oh, masih libur. Oh, masih libur. Jadi kalau libur mau dapat MBG juga nggak? Yang penting itu bikin sendiri. Masya Allah. Iya dong, kayak makanan rumah ya. Tapi ya apa namanya? Rawi kalau Rawi di sekolah gimana sih? Seneng ada teman dekat nggak? Ada, sahabat ya. Siapa namanya? Malik, Masya Allah. Sekolah di mana, Mas Dian? di TK Lazuardi Insan Kamil. Insan Kamil Imani Kamil. Imani Kamil. Oh, jadi hafalan juga ya ininya. Hafalan juga. Rawi paling suka surat apa? Kalau Rawi? Suka Al-Bainah. Itu juga udah hafal ya Al-Bainah ya? Kadang lagi belajar sekarang lagi ngafalin. Oh, lagi ngafalin? Lagi ngafalin. Oh, Masya Allah, diterusin ya, insya Allah ya. Karena nanti kalau misalnya Rawi jadi penghafal Quran, insya Allah nanti Rawi
akhirat nanti akan memakaikan mahkota untuk papa sama mama. Wah, itu mahkotanya mahkota paling Masya Allah, tabarakallah itu orang tua mengidam-idamkan tuh Rawi. Berharap banget, mana ya anakku? Nah, anakku itu ternyata membawa mahkota itu gitu loh. Jadi kamu itu benar-benar membahagiakan orang tua nanti. Ya. Jadi kalau misal hafalan, hafal aja terus hafalan. Karena Om itu pernah dengar dari Ustadz waktu itu. Jadi yang penting kita terus berusaha untuk menghafal Quran. Walaupun baru hafal juz 30 ataupun juz 29, tapi kita terus coba untuk menghafal karena kita dinilai sama Allah itu seperti penghafal Quran karena kita kan mencoba untuk menghafal terus. Nih teman-teman Om, ini penghafal Quran juga nih Om Fadil, gayanya aja nih kayak gini urakan-urakan gini. Penghafal Quran loh. Oke, Kalau meninggal sakit. Masya Allah ya. Nah, kedepannya gimana Mas Dian? Untuk Rawi ada hal atau target-target yang memang mau dicapai bersama lagi nggak gitu? Sebenarnya tadi Rawi kan ngomong suka beberapa kegiatan selain pushback ya. Iya. Itu sebenarnya saya dapetin ketika kita memang bareng bersama ketika kita waktu itu khususnya ke Hong Kong kali ya. Jadi saya tahu potensi Rawi ternyata banyak. Oke. Lalu ternyata banyak ya, ternyata bisanya banyak ya. Jadi ada momen bahwa kita kayaknya dia ngomong langsung kayaknya saya capek deh ke pushback. Saya pengen nyanyi deh Pak. Emang bisa nyanyi gitu. Bisa, buktiin ya. Ya kan saya selalu challenge dia ketika dia mau sesuatu. Saya nggak mau cuman setengah bisa gitu aja. Ya udah kita coba untuk nyanyi. Kita support lah ya. Kita support. Ada guru musik datang ke rumah. Kita ini beberapa kali ikut ini lomba, alhamdulillah menang juga. Oh iya? Iya. Lomba nyanyi? Yamaha apa sih yang ini kemarin itu juga menang. Ada beberapa terus alhamdulillah bulan Juli ini ya dibikinin lagu dan mau rekaman. November alhamdulillah plan November itu launching untuk bukunya. Jadi saya juga nggak tahu sih karena dia sendiri yang mau. Yang mau ya. Yang mau kita cuman fasilitasi aja. Makanya sekarang pushbacknya memang agak sedikit kita ini karena saya pikir anak segini nggak bisa jadi spesialis gitu nggak bisa. Generalis dulu harus generalis dulu, harus explore semuanya apa yang bisa. Nanti akan nemu ya. Nanti potensinya yang ada kalau kita udah fokus ke sini ini mati nanti takutnya. Makanya saya coba explore semuanya ternyata aktingnya bisa. Makanya bikin konten, bikin inian kan sekarang kayak gitu. Oh, Masya Allah. Seru ya. Jadi kalau misalnya Rawi sekarang kan udah coba juga acting, terus nyanyi juga, pushback juga. Terus nanti ada kepikiran nggak nih mau apa lagi Rawi? Rawi pushback, nyanyi apa ya? Atau memang cukup dulu? Aku cukup dulu deh. Mau gitar sama yang ada. Oh ya mau gitar. Oh, segitar juga. Gitar. Oh. Rawi tuh suka sesuatu tuh karena apa sih? Misal suka nyanyi, suka acting, itu karena apa? Ya itu karena Rawi suka aja karena keren. Oh, keren ya. Kalau teman-teman di sekolah suka ini nggak sama Rawi kayak wah Rawi keren ya kemarin menang pushback di sini gitu. Itu pernah banyak yang kayak gitu nggak ke Rawi? Banyak sih, kelas playgroup juga banyak, TKA juga pernah banyak. Lucu banget ya. Maksudnya kelasnya masih kelas playgroup gitu, masih kecil-kecil ya. Rawi, kamu ini ya gitu. Nahwan sama Rara biasanya. Apa? Nahwan sama Rara yang biasa kayak gitu. Oh, suka kayak gitu ya. Muji ini ya, Rawi ya. Nah, Mas Dian, ini Masya Allah ya Rawi ini ya, secara ya kita bilang bagaimana semangat dia ya dalam mencapai sesuatu. Nah, cuma aku baca yang soal buku Pushback Parenting ini yang terkait ada satu tema besarnya, satu temanya yang bagaimana ada satu fase Rawi itu diistirahatkan dari pushback. Itu karena apa? Jadi itu sebenarnya apa ya? Ini memutus kayak misalnya kegiatan sehari-hari. Kalau kita bad mood ya, misalnya kayak saya sendiri bad mood gitu. Saya harus cut, terus habis itu biasanya mandi air dingin yang dingin kayak merubah pola.
Itu tujuannya itu apa basic dasarnya itu. Nah, Rawi ini problemnya adalah kalau orang anak selalu juara, selalu menang, itu masalahnya dia tidak mau mencoba hal baru nanti karena takut kalah, takut salah. Itu udah kita sendiri aja lah. Kalau misalnya kita menang terus kita nyoba hal baru, takutnya ntar kalau kalah gimana ya? Ntar gimana image orang tua juga gimana? Makanya saya nyoba hal baru tadi kayak musik segala macamnya, tujuannya biar dia nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa kayak gitu. Saya pengennya begitu. Nah, terus itu satu, yang kedua tuntutan dari saya sendiri. Masalahnya ketika sudah menang terus, ketika ada kalah sekali aja, coba rasanya gimana sebagai orang tua tuh. Saya dulu waktu pertama kali kalah terus habis itu saya langsung kayak marah-marah gitu. Marah-marah ke saya sendiri. Ini nggak bisa nih, saya harus keras. Saya tuh nggak pernah keras ketika dia kompetisi, tapi keras ketika latihan. Latihan itu saya keras. Nah itu mamanya Rawi yang selalu kontrol saya. Ini masih anak-anak nih, stop lah ini. Nah dari situ saya ini udah nggak beres nih saya sendiri nih. Makanya kayak ada tujuan membuktikan ke orang-orang kalau saya itu bisa. Itu sebenarnya bukan Rawi. Makanya coba saya tanya ke Rawi deh. Masih mau nggak juara, masih seneng nggak ini? Seneng tapi nggak segitunya gitu. Artinya yang segitu itu orang tuanya sebenarnya. Saya sendiri, makanya target orang tua. Orang tua. Makanya kenapa saya putus, saya coba break itu tujuannya biar pola itu mati gitu. Harus saya rubah lagi. Kalaupun main, ya main aja, cuman nggak perlu ngejar sesuatu karena toh juga pushback itu sampai 8 tahun juga kan. Nggak sampai full, dan Rawi pun juga saya tanya dia pengen jadi atlet atau enggak juga. Tadi kan kayak pengen jadi penyanyi, pengen jadi ini gitu. Dan nggak ada urgensinya untuk saya terus nge-push Rawi untuk jadi topnya. Toh juga udah gitu di luar negeri juga udah, dapat muri juga, udah semuanya udah didapat, ya udah apalagi gitu. Terus cuman apa ya? Nanti takutnya saya sendiri yang inian, cuman karena ego saya, karena kebutuhan saya sendiri, kan bukan kebutuhan Rawi jadinya. Nah, makanya itu saya pisahin tuh antara kebutuhan saya sama kebutuhan Rawi. Kebutuhan Rawi itu bukan untuk juara, menang tuh bukan. Itu kebutuhan saya ternyata. Makanya saya kalau di buku saya selalu cerita itu inner child saya ketika dulu saya 11 saudara dan gak ada peran, gak ada prestasi. Ketika ada anak saya sendiri ternyata berprestasi, saya push untuk terus berprestasi. Nah itu, karena saya ya namanya kebelabasan, terus habis itu ngerem lagi gitu. Makanya itu saya coba saya potong lagi. Ini nggak bisa nih. Ini kebutuhan orang tua nih, bukan kebutuhan anak. Nah makanya saya coba potong dan ya coba saya rendahin lagi ego saya lah untuk dapat juara. Kan itu endorfin banget. Betul. Pushback. Betul, iya. Jadi inti dari pushback itu bang nagih banget. Kenapa? Karena kejuaraan yang dapat piala, dapat yang mewah gitu. Menurut saya dengan umur cuman 3 sampai 7 tahun yang paling gede mewah itu pushback. Nggak ada tempat lain. Misalnya dan peak, kenapa gede? Karena peaknya di situ. Karena sampai 8 tahun aja kan soalnya. Peaknya di situ dan mewah banget. Jadi kayak kejuaraan misalnya bola aja nggak bakalan ada semewah itu. Jadi mewah banget, kayak pialanya piala besar, terus panggungnya panggung besar, kayak gitu mewah, terlalu mewah. Nah itu terlalu buat saya terlalu endorfinnya terlalu berlebihan buat orang tua. Nah anak masalahnya mungkin dia udah dari yang berbeda. Iya beda dia. Ya contohnya tadi aja. Saya kan selalu tanya kan ke Rawi, happy nggak dengan ini? Terus abis itu coba saya tanya ketika tadi lah contohnya ke Jepang aja, yang diceritain panjang lebar bukan race-nya kan, tapi perjalanan jalan-jalannya. Dan saya uji coba juga buat tanya pada saat race di Malaysia. Yang diceritain itu malah burung gagak, makan di restoran, itu gitu. Artinya dia nggak gini. Momen yang dilupakan itu adalah momen yang menurut otak kita kan ada sistem yang ketika pahit
atau nggak mau diingat itu Hilang. dihilangkan untuk mempertahankan tubuh diri kita kan. Nah, saya mikirnya begitu, mungkin ketika dia nggak inget banget tentang hal itu nggak penting buat dia atau sangat menyakitkan buat dia. Nah, makanya saya ya udah nggak apa-apa kok inian. Ya, toh juga masih banyak yang bisa dikejar. Makanya coba saya berhenti dulu selama 1 tahun lebih bahkan ya. Ini bahkan baru mau nyoba lagi main sedikit-sedikit main fun race gitu aja. Dan ini rencananya juga mau ke Vietnam, tapi kita dengan membawa semangat baru lah, bukan semangat yang harus juara, tapi kita mau jalan-jalan jadinya kayak gitu. Jadi coba untuk berhenti dulu dengan pola yang biasa. Gitu ya. Oke. Memang ini ada pelajaran ya, artinya jangan sampai nanti terlalu ambisius. Sehingga menghalalkan, bahasa dalam tanda kutip menghalalkan segala cara jadinya ya. Itu kayaknya penyakit kebanyakan orang tua ketika anak kecil masuk ke apa ya, olahraga pendidikan juga gitu kan, ada beberapa harus ini, ikut ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada kata-kata yang juga bagus banget yang dari di buku ini ya. Anak tidak butuh ayah yang sempurna, anak butuh ayah yang sadar. Bisa dijelaskan nggak, Mas? Maksudnya ayah yang sadar tuh apa nih maksudnya? Saya pertama kali punya anak Rawi itu udah kayak apalagi saya basic psikologi ya. Jadi saya sebagai ayah harus begini. Saya pikir itu sudah cukup. Saya harus mendampingi dia biar nggak fatherless lah, biar ini terus gizinya juga apa gitu. Apalagi anak pertama ya selalu begitu kan. Nah, ternyata banyak hal yang nggak saya dapat. Saya ternyata banyak hal yang saya dapetin ketika saya bersama Rawi, mendampingi Rawi. Bukan yang kemarin saya siapin, ternyata itu baru seperberapanya ketika saya benar-benar terjun langsung. Dan ternyata gimana ya, kalau orang tua, apalagi orang tua, terus kita pengalamannya anggap aja lebih baik daripada anak, pengetahuannya lebih banyak, terus habis itu dibantah, habis itu ternyata bantahannya itu benar, itu kan bikin jelek kan. Nah, disitulah menurut saya ternyata orang tua itu memang harus nerima itu. Orang tua tuh nggak sempurna. Nah, tapi kita harus belajar, nggak perlu sempurna, tapi harus bertumbuh bersama. Nah, kita memang banyak kesalahan kayak tadi saya terlalu nge-push Rawi pada saat terlalu menang latihan terus habis itu itu salah. Tapi kita harus mau untuk minta maaf sama Rawi, mau minta memperbaiki itu semuanya. Itu sih. Jadi itu kesadaran yang memang yang harus kita miliki sebagai orang tua. Maksudnya kita ya orang tua, namanya orang tua, ada orangnya nih, orang yang selalu ada salahnya, gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya salah, nggak apa-apa kalau misalnya dibenerin sama anak yang mungkin masih menurut kita kecil banget, nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu harus kita terima, dia itu bukan songong lah. Kalau bahasanya kalau di ini kan jadi dulu kalau anak ngomong gitu kan bilang, oh kamu kurang ajar, bisa ngelawan apa. Ya menurut saya enggak juga, karena anak itu juga punya pikiran, ternyata lebih sudut pandang dia itu bisa membawa kita untuk belajar lebih sebenarnya gitu. Itu maksud ayah yang sadar tuh itu ya. Ayah yang sadar. Yang dimana kita itu harus memahami kita tuh juga punya kekurangan. Sebagai orang tua itu pasti kekurangan, dan bisa jadi itu nasihatnya dari anak sendiri gitu ya. Masukannya dari anak sendiri gitu ya. Sehingga kita menjadi ayah yang bertumbuh terus ya. Terus ada beberapa yang lain nih. Yang ia ingat bukan berapa piala yang ia menangkan, tapi bagaimana rasanya berada di dekat ayahnya. Ini ngomong-ngomong soal dekat sama anak, seorang ayah kan, apalagi sekarang yang dibilang kasus fatherless tuh banyak banget gitu ya. Mas Dian kan tapi kerja di luar kan? Maksudnya bukan di rumah kan? Saya waktu saya mutusin itu, sekarang saya nyarinya di rumah aja. Makanya banyak waktunya di rumah sekarang. Tapi ada masukan nggak buat orang-orang yang memang bahasanya dia kerjanya di luar, di rumah gitu, dan banyak anak-anak ini waktunya sama ibu, terus
bagaimana caranya ayah ini tetap bisa dekat sama anak walaupun kerjanya di luar rumah? Oke. Sebenarnya ada dua hal ya yang poin banget ini. Ada dua sudut pandang. Pertama adalah kalau kita ada di luar, terus habis itu gimana sih ada kayak quality time ya sama anak itu. Sebenarnya anak itu nggak butuh waktu lama kok sebenarnya. Ya. Saya buktikan sendiri sih itu. Cuman mereka tuh cuman butuh setengah jam aja. Ketika dia Tapi harus kualitas ya. bener-bener kualitas. Maksudnya kayak main bareng terus atau baca buku. Kalau saya ini setengah jam 45 menit lah. Ada kalau saya ini tuh pertama itu bonding. 10 menit pertama itu saya tuh selalu bonding tuh kalau saya ada kerjaan mungkin di luar gitu ya. Kan ada waktu-waktu harus di luar kan. Nah 10 menit itu harus bonding, maksudnya itu dengan ujuk-ujuk terus nanya gimana tadi, happy nggak apa? Oh nggak, Ya jangan udah, ke situ. coba main dulu masuk ke dunia dia. Ya. Apa nih? Oh bangun apa? Biasanya Rawi kan suka bangun Lego segala macamnya kan. Ya ayo kita main. Terus habis itu nah setelah itu 10 menit kemudian kita nanya. Kita nanya apa yang harus Setelah dia ngerasa nyaman nanya apa yang dirasakan hari ini. Nah, terus setelah itu baru biasanya perasaan dia tentang kitanya, apa yang diharapkan tentang kita. Gimana? Rawi pengennya ke papa seperti apa? Gimana kayak gitu. Terus setelah itu nanya apa aja. Nanya apa aja Ya, tanya itu. jawab lah ya. Jadi nanya apa aja itu nanya yang random yang mungkin nggak Kita juga nggak tahu ya. tuh. Itu negara Mali itu ininya perangnya lagi gitu-gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Ya tak sama tadi. Kita cari dulu ya. Kita ini dulu ya kayak gitu. Jadi nanya apa aja. Nah itu bikin dia orang tuanya ada, itu hadir itu. Itu pertama ya. Orang tua hadir. Sebenarnya ada tipikal orang tua yang memang selalu hadir. Misalnya kayak saya ya yang selalu hadir, selalu ada di rumah itu ya. Itu juga tidak pasti akan membuat dekat sama anak. Oke. Karena secara emosi kita sibuk kerja. Iya. Atau secara emosi kita juga hadir. Tapi hadir bukan sebagai ayah. Tapi sebagai monster. Yang menakutkan untuk anaknya. Contohnya kayak tadi, makanya kenapa saya langsung mutusin itu tadi adalah saya pikir saya nggak mau, saya udah coba hadir, saya luangkan, saya korbankan beberapa hal, tapi ketika saya hadir justru saya bukan sebagai ayah, tapi saya sebagai monster. Kenapa monster? Karena dia akan takut ketika kita datang, bahkan kita panggil aja dia takut, itu kan udah problem. Iya. Itu jadi kalau ada ayah tuh apa di sini gitu. Coba bayangin kayak gitu. Itu menurut saya itu walaupun kita hadir jamnya nggak cuma tadi kan setengah jam, 1 jam. Ini 24 jam tapi bukan sebagai ayah tapi sebagai monster yang selalu ditakutin. Kedatangannya aja nggak dikehendakin sama anak. Kita datang, kita panggil itu udah ngapain dia datang. Nah, itu nggak baik sih. Makanya kenapa saya coba review apa yang sudah saya lakukan ke Rawi. Dari pushback segala macamnya, alhamdulillah udah ada ini, tapi kan selalu ada limbah-limbahnya ya, residu-residunya tuh. Nah salah satunya mungkin itu juga, Rawi kalau dipanggil agak lama nih kalau ini, tapi kalau dipanggil sama mamanya lebih cepat. Ada apa ya, makanya saya putusin, salah satunya saya putusin untuk berhenti dulu, saya coba benahin dulu, ini nggak boleh nih untuk begini, untuk jadi monster ini gitu. Itu sih ada dua itu, jadi untuk bapak-bapak yang ada di luar sana nggak apa-apa kok, bukan 24 jam. Ya. Tapi setiap hari itu ada satu kualitas ya. Ada yang kualitas, bahkan ada yang tiap hari cuma 15 menit tapi berkualitas tuh waktu gitu ya. Iya benar. Ada yang tiap hari bahkan itu bukan sebagai ayah, makanya hati-hati lah gitu. Jadi jangan berkecil hati ketika yang di luar yang nggak punya waktu banyak, cukup 15 menit 1 jam. Dan waspada juga buat orang tua yang selalu mendampingi anak. Jangan-jangan ayah bukan sebagai ayah tapi sebagai monster. Alhamdulillah. Kalau sebelum kita closing nih Mas, aku pengen tanya ke Mas Dian sama Rawi juga ya nanti. Apa pendapatnya Mas Dian soal misalnya orang tua tuh
yang satu keras, yang satu lembut. Artinya memang disengajakan dibikin seperti itu. Artinya keras itu untuk dalam arti disiplin, nggak bahasanya nggak ada toleransi misal gitu. Dia memang keras, tapi tidak kasar ya, tapi keras gitu. Tapi yang satu memang sengaja untuk jadi good cupnya, jadi yang baik, yang selalu jadi kasih sayang semuanya dari ini. Sedang yang ini kasih sayang juga tapi versi yang keras gitu. Itu apa pendapat Mas Dian kalau terkait yang gitu? Karena ada orang tua tuh kayak udah setting, udah kamu yang ini dong, harus ini bad cop sama good cupnya gitu. Kalau saya sendiri agak kurang setuju ya sama ada orang tua yang good cop sama bad cop gitu ya. Karena nanti takutnya dia akan condong ke yang good cop dan akan benci sama yang bad cop. Makanya peran bad cop itu kalau ini saya kasih keluar. Kalau misalnya di pushbike itu biasanya ada coachnya. Oh, coachnya. Coachnya yang nggak saya bikin bad cop. Jadi kalau mau keras aja nggak apa-apa coach. Kayak gitu. Itu yang ini, dan ini sebenarnya problem banyak parenting ya. Jadi saya pun juga begitu. Dulu awalnya saya juga nggak paham. Jadi ada kedistraksi antara anak nggak boleh dimanja biar disiplin. Nah, atau anak jangan dikerasin, nanti ada luka batin lah segala macamnya. Sebenarnya ternyata di dalam psikologi perkembangan itu ada ininya loh, ada ilmunya. Semua tuh ada tempatnya. Contohnya ya, kalau umur 0 sampai 3 tahun itu ya nggak perlu kita kerasin. Dan karena dia baru nyoba untuk di mana sih dunia yang paling nyaman itu orang tuanya. Ketika kita kerasin dia akan ingetannya itu akan benar-benar sampai dewasa nanti. Nah, kapan kita bisa benar-benar mendisiplinkan? Umur 6-7 tahun ke atas tuh bisa kita disiplinkan karena dia udah masuk logika. Makanya kenapa sekolah SD segala macamnya itu mulai dari 6-7 tahun. Ya. Karena dia udah siap untuk melakukan sosialisasi, disiplin segala macamnya kayak gitu. Nah, masalahnya ketika saya kalau hidup di pushback ya, di pushback apa lagi pengen anaknya juara lah atau ini dilesin sampai dari umur 3 tahun terus sampai ini itu dituntut untuk juara. Nah, itu problemnya tuh di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya ada waktu-waktu yang tepat sebenarnya. Ya. Ada umur ini masuknya di sini, maksudnya ada fase-fasenya sebenarnya. Ya tinggal kita tarik ulur ya gitu ya terkait hal itu. Oke. Thank you Mas Dian. Nah, Rawi terakhir nih, Rawi ada yang ingin Rawi sampaikan nggak ke papa sama mama? Rawi, ada nggak? Misalnya papa, makasih ya selama ini udah didik aku jadi bisa pushbike sampai juara. Mama makasih ya udah bikinin aku makanan yang enak-enak, misalnya gitu. Ada nggak yang pengen disampaikan ke papa mama? I love you papa mama. Saya sayang papa mama kok karena Allah. Masya Allah. Siap, Mas Dian, makasih banyak ya atas kehadirannya. Rawi, makasih banyak ya. Mudah-mudahan Rawi apa yang cita-cita Rawi inginkan, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Amin. Ya, amin. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, makasih sudah nonton tayangan ini dan mudah-mudahan kita semua ya, bukan hanya ibu bapak aja, tapi tentunya saya juga ya sama istri saya juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang Mas Dian sampaikan tadi dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah kita ketemu di lain episode. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.